Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah laporan menyebut Bruno Fernandes mulai muak dengan suasana di MU. Kondisi itu disambut dengan minat dari Barcelona dan Real Madrid untuk sang gelandang. Setengah musim pertama Bruno Fernandes di MU berjalan bagus. Sang playmaker mampu membawa United berada di posisi ketiga klasemen akhir Premier League 2019-2020. Akan tetapi musim ini berjalan sulit bagi Fernandes dan United. Performa di atas lapangan memburuk. Fernandes pun acap kali disebut tidak puas dengan aksi United, salah satunya saat kalah 1-6 dari Tottenham. Dikutip dari Picajes, kini mulai merasa muak dengan suasana di Man United. Kondisi ini sangat mungkin membuat mantan pemain Udinese tersebut pindah dari United pada musim depan. Prestasi United juga mendapatkan perhatian khusus dari Fernandes. Jika kondisi klub tidak segera membaik, maka pilar timnas Portugal itu akan bersiap mencari opsi baru untuk masa depannya di sepak bola. Masih mengutip sumber yang sama, paling tidak ada dua klub yang serius berminat pada jasa Bruno Fernandes. Keduanya berasal dari Spanyol, yakni Barcelona dan Real Madrid. Barcelona mencoba mencari pemain kreatif di lini tengah untuk bisa mengurangi beban Lionel Messi. Fernandes sejatinya sudah menjadi perhatian klub asal Katalan sejak dia bermain di Sporting Lisbon. Sedangkan Real Madrid bersiap untuk belanja besar awal musim depan. Real Madrid membutuhkan amunisi baru di lini tengah karena Luka Modric mungkin akan pindah karena kontraknya habis di akhir musim. Kolumnis The Mirror Andy Dunn menilai Manchester United akan menyesal telah melewatkan transfer Jack Grealish. Sebab sang pemain telah membuktikan apa yang bisa dilakukan. Jack Grealish menjadi target utama bersama Jadon Sancho. Manchester United awal musim 2020-2021 ini akan tetapi setan merah memilih mundur dari transfer Grealish karena harga yang dinilai terlalu mahal. Aston Villa hanya menerima proposal dengan nilai 80 juta euro untuk transfer Grealish. United menolak harga itu dan Grealish pun memilih menekan kontrak baru. Selain soal harga, United juga ragu Grealish bakal langsung masuk tim utama, sebab United punya banyak pilihan di lini tengah. Namun menurut Andy Dunn, dengan kemampuan Grealish bermain di banyak posisi, United harus menyesali kegagalannya di transfer ini. Grealish menjadi pemain yang sangat versatil bersama Inggris dan Aston Villa. Bukan hanya sebagai gelandang, Grealish juga bisa bermain sebagai winger. Dia juga bisa bermain untuk berbagai posisi. Andy Dunn kini melihat Grealish sebagai harapan baru bagi timnas Inggris. Walaupun karirnya di timnas Inggris masih seumur jagung, Grealish terbukti mampu mengatasi tekanan dan membawa beban tim untuk menang. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tertarik meminang Roberto Mancini sebagai manajer baru mereka jika Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Dilansir Tuttosport, Mancini kabarnya tengah dipantau oleh sejumlah klub top Eropa. Salah satunya adalah Manchester United, klub lain yang juga disebut adalah PSG. Bakal menarik jika Mancini benar-benar merapat ke Manchester United, mengingat ia pernah menangani rival sekota setan merah Manchester City. Wajar jika banyak klub papan atas benua biru yang tertarik meminang Mancini jika melihat performa impresif timnas Italia di bawah asuhannya. Setelah lolos ke putaran final Euro dengan rekor fantastis di babak kualifikasi, Italia baru saja memastikan satu jatah di babak 4 besar UEFA Nations League. Sementara itu Mancini sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya masih ingin fokus membesut Italia, meski untuk sementara ini tak bisa mendampingi tim karena ia dinyatakan positif COVID-19. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Italia menyatakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak dari sosok yang pernah menangani Inter Milan tersebut. David De Gea bergabung dengan Manchester United dari Atletico Madrid pada 2011. Selama waktunya yang hampir memasuki 10 tahun, dia telah meraih beberapa gelar termasuk salah satunya trofi Liga Inggris.
De Gea juga telah membuktikan dirinya sebagai kiper pilihan utama Setan Merah. Kiper berusia 30 tahun ini mengaku merasa betah di klub maupun kota yang telah dia diami selama 1 dekade itu. Sekarang dia merasa kesulitan untuk melihat masa depannya jauh dari Manchester. Luar biasa berada di klub ini, dan sejujurnya saya merasa seperti di rumah sendiri di Manchester, kata De Gea. Saya masih orang yang sama seperti saya hari ini, tetapi saya jauh lebih dewasa sekarang. Manchester United dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk mengalahkan Real Madrid dan Barcelona untuk transfer Dani Olmo. Gelandang serang milik RB Leipzig tersebut belakangan ini penampilannya sangat mengesankan. Tak ayal sejumlah klub besar di Eropa tertarik untuk memboyongnya dan kabarnya Dani Olmo sendiri berpeluang besar akan pindah klub. Pemain internasional Spanyol tersebut dari berbagai laporan dikaitkan akan bergabung ke Barcelona dan Real Madrid. Namun Don Balon, kubu Manchester United juga ngebet mau memboyongnya dan mereka diam-diam juga terus berusaha untuk mendapatkan tanda tangannya. Dalam laporan itu disebutkan bahwa raksasa Liga Inggris siap mengeluarkan dana sebesar 40 juta euro atau sekitar 677 miliar rupiah agar bisa membawa Dani Olmo dari RB Leipzig. Di sisi lain, Manchester United andai berhasil mencapai kesepakatan dengan klub asal Jerman tersebut tentu saja tidak diragukan lagi bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Pasalnya pemain berusia 22 tahun itu bisa meningkatkan area lini tengah klub berjuluk Setan Merah itu. Sebagai yang diketahui, tim besutan Ole Gunnar Solskjaer itu memang sudah mempunyai nama-nama seperti Jesse Lingard dan Daniel James. Tapi keduanya belum mampu tampil memuaskan saat ini. Sedangkan Juan Mata usianya sudah tidak muda lagi dan akan sulit bermain konsisten di laga yang padat. Demikian Dani Olmo akan menjadi pengganti jangka panjang yang ideal. Perlu diketahui, bidikan MU itu sudah bermain dalam 11 pertandingan untuk RB Leipzig di awal musim baru ini. 7 laga diantaranya dia tampil di Bundesliga dengan memberikan 4 assist. Sebagai informasi, MU pada bursa transfer musim panas kemarin mendatangkan Donny van de Beek. Akan tetapi pemain asal Belanda itu belum dimainkan secara reguler. Sebuah kabar buruk datang bagi Manchester United. Cedera bek mereka Victor Lindelof diberitakan bertambah buruk sehingga ia berpotensi absen di skuad Setan Merah. Menurut Wetergen, sang bek tetap memaksa untuk berlatih dan bermain melawan timnas Prancis. Ia menyebut bahwa kondisinya tidak apa-apa sehingga ia dimainkan jadi starter pada hari Rabu dini hari kemarin. Wetergen menyebut sang bek sepakat untuk dimainkan sejak awal untuk menghadapi Prancis. Namun ia tidak kuat di tengah pertandingan sehingga tim pelatih memutuskan menariknya keluar. Dengan kondisi ini, Lindelof kemungkinan absen di akhir pekan nanti. Setan Merah dijadwalkan akan menjamu West Bromwich Albion di Old Trafford pada hari Minggu 22 November dini hari nanti. Sebuah informasi terungkap mengenai transfer Amad Diallo. Manchester United berpotensi gagal mendapatkan pemain berusia 18 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, satu kendala untuk transfer Diallo adalah izin kerja. Mengurus izin kerja Diallo ini memang rumit karena sang pemain masih berpaspor Bantai Gading meski sejak kecil sudah bermain di Italia. Namun MU cukup pede bisa mengamankan izin kerja untuk pemuda 18 tahun tersebut. Masalah MU dalam transfer Diallo tidak hanya sekedar masalah izin kerja. Mereka kabarnya belum mencapai kesepakatan pribadi mengenai kontrak sang pemain. Meski MU menilai proses negosiasi ini tidak akan sulit. Selain itu, Diallo harus lolos tes medis untuk menuntaskan kepindahannya ke MU. MU sendiri sudah menyepakati mahar transfer Amad Diallo. Sang pemuda kabarnya ditebus dengan mahar sekitar 21 juta euro. Manchester United akan berjumpa West Brom pada laga pekan ke-9 Premier League. Bagi Setan Merah, laga ini menjadi momen penting untuk bisa bangkit dari situasi sulit sebelum jeda internasional. Laga Manchester United versus West Bromwich Albion akan digelar pada Minggu 22 November 2020, dini hari waktu Indonesia Barat di Old Trafford. Mantan penyerang timnas Inggris Michael Owen menyebut laga kontra West Brom menjadi momen yang bagus untuk United. Mereka seharusnya bisa menang karena lawan sedang terpuruk.
Namun United juga punya banyak kekurangan. Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer belum menemukan formula yang tepat untuk United. Alhasil mereka belum mampu tampil konsisten sejauh ini. Melihat kualitas pemain, Michael Owen menilai United bisa menang atas West Brom. Solskjaer bisa bertumpu pada kemampuan Paul Pogba untuk menjadi pembeda usai penampilan apiknya bersama timnas Prancis. Namun Solskjaer harus berhati-hati dalam memilih pemain. West Brom punya pemain yang berada dalam kondisi kebugaran sangat baik karena tidak menjalani laga internasional. Sedangkan sebagian pemain United harus bermain untuk negaranya. Winger Borussia Dortmund Jadon Sancho sudah menemukan klub mana yang ingin ia bela berikutnya. Sang winger hanya tertarik untuk membela Manchester United. Menurut laporan tersebut, Sancho sangat ngebet untuk bergabung dengan MU. Ia menilai gaya bermain setan merah saat ini cocok dengan gaya bermainnya. Belum lagi ia memiliki banyak teman di kota Manchester. Itulah mengapa Sancho menilai setan merah adalah klub paling ideal untuk melanjutkan karirnya. Namun Sancho harus bersabar demi bisa bergabung dengan MU. Pasalnya negosiasi antara MU dan Dortmund berjalan alot sejak musim panas kemarin. Pasalnya MU menolak membayar 120 juta euro mahar yang ditetapkan Dortmund untuk Sancho. Namun pihak MU dilaporkan masih mencoba mencari cara untuk bisa memboyong sang winger di tahun depan. Performa Sancho musim ini di Dortmund relatif menurun. Sang winger hanya mampu membuat 2 gol dan 4 assist dari 9 penampilan untuk The Borussia. Langkah Manchester United untuk mendapatkan jasa Eduardo Camavinga menemui kendala baru. Sang gelandang kabarnya dibanderol dengan harga yang sangat mahal oleh Rennes. Menurut laporan tersebut, pihak Rennes sudah bersedia berpisah dengan gelandang muda mereka itu. Namun mereka ingin mendapatkan bayaran yang besar untuk Camavinga. Pasalnya, sang gelandang diyakini bakal jadi pemain top di masa depan. Jadi mereka mematok mahar transfer sebesar 70 juta euro untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU memproyeksikan Camavinga sebagai pengganti Paul Pogba. Pogba kemungkinan besar hengkang dari MU di musim panas tahun depan. Jadi mereka butuh pengganti yang sepadan untuk sang gelandang. Camavinga sendiri dinilai punya kemampuan yang bagus, sehingga ia diyakini bisa menjadi pengganti Pogba. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Peluang mereka untuk mendaratkan Dayot Upamecano semakin terbuka setelah Bayern Munchen mundur dari perburuan bek RB Leipzig tersebut. Menurut laporan tersebut, pihak Bayern Munchen tengah membutuhkan bek tengah baru. Pasalnya mereka berpotensi kehilangan 2 bek di tahun depan. Mereka adalah David Alaba dan Jerome Boateng yang kontraknya habis tahun depan. Itulah mengapa Upamecano dibidik di Rotten untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, mengklaim pihak Bayern Munchen sudah mulai mundur perlahan dari perburuan Upamecano. Ini dikabarkan RB Leipzig sudah mematok mahar transfer sang bek. Mereka menginginkan 42 juta euro untuk jasa sang bek. Keuangan Bayern sendiri dilaporkan tengah tidak stabil akibat pandemi virus corona, sehingga mereka tidak sanggup membayar mahar transfer sang bek. Dalam wawancaranya, beberapa waktu yang lalu pihak RB Leipzig mengaku bahwa mereka siap berpisah dengan Upamecano, asalkan klub peminatnya memberikan bayaran yang mereka inginkan.